Kali ini Khatib akan membawakan satu tema, yaitu ujian hidup orang beriman dan solusinya. Sebagai landasan khutbah Khatib sampaikan satu firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, yang artinya, dan kami akan mencoba menguji kepada kalian semua dengan kebaikan dan keburukan, itu sebagai tanda ujian kami, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Salah satu kaidah mengatakan asyukru fi muqabbalatin nikmah wasabru fi muqabbalatin musibah, yang artinya bersyukurlah ketika mendapatkan nikmat dan bersabarlah ketika ditimpa musibah. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pasti hidupnya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah menguji kepada orang yang mengaku beriman adalah untuk mengetahui kadar kekuatan pengakuan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengukur seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa kuat iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian tersebut. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kalau kita diuji oleh Allah, maka ujiannya lulus, ujiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara? Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Ibnu Athaillah, bahwa orang yang beriman hidupnya akan diuji oleh 4 macam ujian. Ini menurut Syekh Ibnu Athaillah. Orang yang beriman, yang mengaku beriman, hidupnya akan diuji dengan 4 ujian. Apa ujian yang pertama? Ujian yang pertama orang yang beriman adalah ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan ketaatan kepada Allah. Rajin beribadah, rajin sholat yang wajib dan yang sunnah dikerjakan, rajin puasa yang wajib dan yang sunnah dikerjakan, rajin baca Al-Quran, rajin sholat berjamaah, rajin berzikir, pokoknya rajin benar-benar ketaatannya melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Diuji ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang ditinggalkan oleh orang tersebut, baik yang wajib dan yang sunnah, tidak ada yang ditinggalkan. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam posisi ketika dia diuji dengan ketaatan oleh Allah, bagaimana agar ketaatan, ujian ketaatan itu lulus, diterima oleh Allah? Maka solusinya adalah segera dan cepat-cepat ujian ketaatan tersebut dilandasi oleh ikhlas dan istiqomah. Apabila ujian ketaatannya ingin lulus, ingin diterima, maka cepat-cepat landasi kunci ujian ketaatan itu dengan ikhlas dan istiqomah. Ikhlas artinya bahwa ketaatan yang dia kerjakan, seluruh ibadah yang dia kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah artinya peliharalah ibadah-ibadah yang sudah dikerjakan tersebut, jangan sampai lepas dan ditinggal. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mengapa orang yang diuji dengan ketaatan harus segera dilandasi dan dikunci oleh ikhlas dan istiqomah? Karena khawatir suatu saat setan akan datang menghampiri orang yang sedang diuji dengan ketaatan tersebut. Kemudian setan itu membisikkan ke dalam hatinya apa bisikannya, yaitu bisikan riya dan ujub. Maka akan jadinya bila orang yang sedang beriman diuji dengan ketaatan kepada Allah, kemudian dia tidak ikhlas dan istiqomah, kemudian datang setan membisikkan riya dan ujub, maka hancurlah ujiannya, gagallah hancur ujian tersebut. Karena apa? Karena ibadahnya ingin dipuji oleh orang. Ujub karena dia merasa bangga diri, tidak ada jamaah yang lain, tidak ada orang yang lain kecuali dirinya yang rajin ke masjid, yang rajin ibadah. Maka gugurlah ujiannya. Ujian ketaatan gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kedua kata Ibnu Athaillah, bagi orang yang beriman adalah orang yang beriman akan diuji dengan kenikmatan. Setelah dengan ketaatan diuji dengan kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak rezeki, senang, sehat badan senang, anak pada sehat senang, rezekinya melimpah, urusannya mudah, kerjanya mudah, lancar, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia senang. Maka dalam posisi ketika orang yang beriman diuji dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya adalah harus segera dilandasi dan dikunci dengan syukur dan bersedekah. Jadi kalau orang yang beriman diuji dengan kenikmatan, dengan kesenangan, maka segera dikunci dan dilandasi dengan syukur dan bersedekah. Mengapa demikian? Karena kalau terlambat sedikit saja orang yang diuji dengan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan tidak didasari, dilandasi, dikunci dengan syukur dan sedekah, maka akan datang setan membisikkan kepada orang yang diuji kenikmatan tersebut, membisikkan ke dalam hatinya, yaitu kufur nikmat dan kikir. Maka wajar kalau ada orang yang kaya yang kufur nikmat dan kikir, karena sudah didahului oleh setan membisikkan ke dalam hatinya kufur nikmat dan kikir. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama